Shalom, salam damai, berkah dalam. Hari ini saya tambah dengan satu perikop lagi, karena cukup banyak perikop ternyata yang mesti di cover. Kita lanjutkan dengan perikop dengan judul perumpamaan tentang talenta dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kemunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Kita bisa mengambil kesimpulan beberapa poinnya, pertimbangan. Pertama, setiap orang punya talenta, paling tidak 1. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau orang yang sedang sakit atau koma, tidak bisa melakukan apa-apa? Ya, talentanya adalah hati, memiliki hati. Jadi memiliki hati yang tenang, yang lembut, yang sejuk, yang sukacita, yang bersyukur, itu adalah talenta. Jadi kita harus gunakan, kita rawat hati kita yang kita beri, yang kita dapat dari Tuhan. Pertama-tama dari hati, dan memiliki hati yang lembut, sukacita, yang gembira. Meskipun kita miskin, tapi kita tetap sukacita, gembira.
Ya gembira karena surgawi tentunya, bukan karena duniawi. Tapi itu adalah suatu talenta. Jadi kita syukuri juga. Lalu jangan iri kepada yang bertalenta lebih, ya. Nggak ada gunanya ini. Karena setiap orang diberikan kepercayaan sesuai dengan kemampuannya. Seperti tadi dikatakan, diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, sesuai dengan kemampuannya. Sebab apa? Tuhan memberikan sesuatu itu, Tuhan ingin mendapatkan hasilnya. Karena seperti Tuhan ini kan ingin mendapatkan sesuatu kembali. Jadi tidak percuma diberi 1 talenta. Paling nggak dapat, ya paling kalau nggak pun 1, ya setengah lah. Setengah kan lumayan daripada 0, ya. Daripada cuma ditimbun di dalam tanah itu. Kan tidak menghasilkan apa-apa. Kan Tuhannya kan mengatakan, berikanlah kepada orang yang menjalankan uang. Ya maksudnya, ya kita bekerja sama dengan orang yang bisa. Misalnya, saya hanya punya ide, ya, saya nggak pintar melaksanakan. Ya bagikanlah idemu itu yang gemerlap, maksudnya yang cemerlang itu kepada orang lain. Jangan diam saja. Anda misalnya memiliki pencerahan dari Roh Kudus, ide dari Roh Kudus, inspirasi dari Roh Kudus, bagikanlah kepada orang lain supaya orang lain juga bisa menerima ide cemerlang itu. Mungkin Anda tidak pintar melaksanakannya, nah orang lain mungkin pintar. Jadi bagikanlah supaya nanti ide Anda itu dilaksanakan oleh orang lain, jadi terwujud. Nah, talenta yang 1 itu diwujudkan menjadi talenta 1 lagi dan dikembangkan oleh orang lain lagi. Jadi kita bisa menggunakan talenta kita dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf gangguannya, ini ada motor di luar yang sedang konvoi yang mengganggu, ya. Tapi sebentar saja mereka akan lewat. Kemudian bagi mereka yang banyak diberi, mereka juga banyak diminta. Jadi mereka yang memiliki talenta yang banyak itu mereka ya diminta banyak oleh Tuhan hasilnya diminta. Jadi yang pintar mungkin udah pintar menyanyi, cantik pula, kaya pula, pintar bahasa asing, lalu tanahnya luas berpuluh-puluh hektar, duitnya banyak, orangnya sehat. Wah, itu pasti pintar ngomong lagi. Itu diminta Tuhan untuk menghasilkan banyak, nggak cuma 1. Ya, tanahnya luas tuh tidak dimanfaatkan untuk yang baik. Pintar menyanyi di dalam kamar mandi. Lalu apalagi? Cantik cuman dipakai untuk pamer kecantikan di media sosial, ya. Nggak dipakai untuk melayani. Kan orang senang kan kalau dilayani oleh orang yang cantik kan, ya pakailah untuk melayani, ya. Melayani yang benar, ya, bukan untuk menjual diri. Jadi banyak sekali yang diminta jika Anda banyak diberi. Jadi gunakan talenta saudara untuk menghasilkan buah, karena Tuhan nanti akan meminta pertanggungjawaban pada Anda semua. Kemudian jika kita setia pada hal kecil, tentu kita akan dipercayakan hal besar. Kalau hal-hal kecil aja tidak dipercaya, gimana orang hal-hal besar, ya. Misalnya dipercaya Anda dikasih uang 100.000, suruh beli materai, atau suruh beli 100.000, suruh beli bensin. Yang dibelikan tidak 100.000, mungkin cuma 90.000, 10.000-nya dipakai untuk beli rokok. Nah, udah. Nanti kalau ketahuan akan diusir atau tidak diberikan lagi kepercayaan. Jadi setia dulu pada hal-hal kecil. Setia pada hal kecil, nanti kita akan dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Seperti hamba yang tadi yang hanya menerima 1 talenta. Ternyata orang itu takut pada tuannya yang mungkin kejam,
Nah, bagaimana ini maksudnya ini? Ini kita bisa juga memahami dengan kita tuh jangan terlalu takut kepada apa kata orang. Lakukan saja yang menurut kita anggap benar, sesuai dengan pemahaman yang benar ya, bukan pemahaman yang salah. Yang benar dari pemahaman yang benar. Jangan nanti markup dibilang itu benar kok, markup cari untung nggak apa-apa. Markup yang melebihi untung itu namanya korupsi. Ya, jadi jangan dilakukan itu. Kalau orang bilang, kamu tidak usahlah jadi orang yang suka melakukan hal-hal yang benar, misalnya buat tanda terima. Kalau dipercaya orang untuk membeli sesuatu, nggak perlu pakai tanda terima, pokoknya percaya saja gitu. Jangan, kita tetap lakukan. Kita jangan takut apa kata orang. Kalau kita dipercaya untuk menggunakan uang kita, gunakan uang dengan benar. Disuruh membeli buku, kita beli buku dan kita minta tanda terima sebagai bukti bahwa benar saya membelanjakan itu. Saya tidak markup, saya tidak menaikkan harga, apa adanya, saya beli seperti ini, sisa uangnya segini saya kembalikan. Itu kan. Jangan takut kata orang. Kalau orang bilang, wah kamu aneh, sok suci, jangan gitu, jangan takut. Jadi kalau kita takut, berarti kita seperti orang dengan hamba hanya 1 talenta itu yang dipendam. Kita harus berani. Jangan malas. Tadi bilang kan, hai kamu hamba yang jahat, yang hanya memiliki 1 talenta. Hamba yang malas dan jahat, yang jahat dan malas. Kita semua pernah capek ya. Jadi kalau capek ya istirahat dulu. Tapi jangan malas. Ya kadang kita semua juga tergoda untuk malas. Tapi ya segeralah kita bangkit. Kalau capek ya istirahat, setelah istirahat kita bekerja lagi. Hukum talenta. Siapa merawat berkat, tambah berkat. Siapa menyia-nyiakan berkat, akan makin kehilangan berkatnya. Karena tidak disyukuri, akhirnya hilang berkatnya. Kemudian, Tuhan tidak ingin berkatnya kembali sia-sia, yang tidak berbuah. Ya, makanya kita harus seperti hamba yang dapat 2 talenta. Ya 1 talenta pun sebetulnya tidak apa-apa. 1 talenta kalau kita kembangkan menjadi 1 lagi, jadi total ada 2. Nah 2 nanti kita kembangkan jadi 2 lagi, seperti hamba tadi yang mendapat 2 talenta. Nah 2 nanti menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Jadi mari kita menjadi hamba yang setia, hamba yang menggunakan talenta tuannya dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita buat Tuhan kita senang. Kita buat Tuhan kita, Tuhan Yesus mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai anakku. Nah, nanti kita masuklah turut ke dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Jadi mari kita menjadi hamba yang baik, dan kita buat Tuhan kita Yesus Kristus senang, karena kita telah bekerja dengan baik di ladangnya dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kita inginkan. Kita takut kepada Tuhan bukan karena kita takut hukumannya, tetapi karena kita mengasihi. Kita tidak ingin Tuhan kita sedih, kecewa ya. Jadi kita melakukan dengan senang hati, dengan sukacita,
niscaya kita akan menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan Tuhan kita, dan kita bisa ikut masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan Yesus, dimuliakan bersama Tuhan Yesus di surga mulia nanti. Amin. Bagi saudara yang memiliki inspirasi, ide, pencerahan, bisa juga di-sharingkan dengan kita semua. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan juga di-like. Besok kita lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.